Belakangan ini banyak orang-orang di luar negeri membicarakan satu obat bernama ivermectin ya. Ivermectin ini katanya sangat ampuh mengobati penyakit kanker. Padahal ivermectin ini bukan obat baru coy. Ini obat lama yang sudah dikembangkan sejak akhir tahun 1970-an ya. Jadi ini fungsinya sebagai antiparasit, obat cacing coy. Jadi kalau kalian minum obat cacing ya kandungannya mungkin ivermectin ini, atau ada juga mebendazole ya. Jadi ini sama ya seperti ivermectin, cuma kalau ivermectin itu dia itu membunuh cacing itu dengan cara melumpuhkan ya sampai akhirnya cacingnya mati. Sementara mebendazole ini dia itu membuat si cacing kelaparan sampai akhirnya si cacing mati gitu coy. Jadi cara kerjanya aja yang beda, tapi fungsinya sama-sama obat cacing gitu. Nah, belakangan ini banyak orang-orang ya yang mengidap kanker ya mencoba mengkonsumsi ivermectin ini, kadang digabung dengan mebendazole tadi ya, dan ternyata banyak orang yang sembuh setelah mengkonsumsi ya. Ini salah satu testimoni orang yang menggunakan ivermectin. Coba dengar. Ivermectin and mebendazole aren't just antiparasitics. New science shows they may disrupt cancer cell metabolism and glioma growth. When I was healing from brain cancer, I dove into the science behind cancer metabolism, and I found something shocking. Old antiparasitic drugs like ivermectin and mebendazole have powerful anti-cancer properties. Dia ini mengidap kanker otak ya, dan sudah divonis dokter umurnya tinggal 8 bulan lagi. Tapi kemudian dia mengkonsumsi ivermectin ini coy, dan hasilnya ya dia malah pulih gitu. Ini hanya salah satu contoh ya, karena banyak yang kasih testimoni. Nah, ternyata ada juga hasil penelitian yang menunjukkan hal yang sama. Coba tonton ini. This was the single largest human study on ivermectin and mebendazole in cancer patients. In this paper, we had 200 cancer patients with active. Ada 200 pasien penderita kanker ya, di mana 36% diantaranya itu sudah mengalami penyebaran kanker ya. Nah, kemudian mereka itu diberikan ivermectin ini setiap hari, dan setelah 6 bulan hasilnya mencengangkan coy. Hampir 50% dari mereka itu kankernya hilang coy, tumornya hilang, dan sekitar 32 atau 36% itu mengalami kanker yang stabil. Artinya kankernya itu nggak makin ganas, nggak makin menyebar, jadi stuck aja gitu. Makanya kalau disimpulkan ya, tingkat keberhasilan ya obat ivermectin ini 50% ditambah 30% itu sekitar 84,4%. Itu pencapaian tertinggi ya dibanding pengobatan medis lainnya, misalnya di kemo, di terapi pakai obat. Ini adalah pencapaian yang paling tinggi. Nah, di tengah ramainya klaim ivermectin ini ya biasalah banyak yang pro kontra ya. Yang kontra menyatakan bahwa ivermectin itu obat cacing kuda coy, nggak boleh dikonsumsi, berbahaya dikonsumsi manusia gitu. Tapi itu dibantah juga oleh orang medis. Coba dengar gitu. Ivermectin, as I said to you, is safer than a sugar pill. Ivermectin is so non-toxic. Nah, ini beliau ini yang biasa mengoperasi orang-orang yang menderita kanker ya. Dia bilang bahwa ivermectin itu bukan obat berbahaya. Ivermectin itu lebih aman dibanding sugar pill. Kalian tahu nggak sih sugar pill? Aku susah bilang bahasa Indonesia apa ya, tapi aku tahu. Jadi sugar pill itu pil sebenarnya yang nggak ada isinya coy, hanya untuk sugesti aja, dikasih sama pasien, sebenarnya isinya nggak ada apa-apa. Anggap aja permen gitu coy. Dan coba dengarkan kata beliau ini. They claim it's a toxic horse dewormer. So let's be clear, 3.7 billion doses of ivermectin have been given to human beings, and after penicillin, it has had the greatest influence on the health of the humanity. It is completely safe. Mereka bilang ivermectin itu obat cacing kuda, itu bohong. Ivermectin itu completely safe. Nah, yang paling membangunkan, ternyata 50 tahun lalu CIA sudah tahu hal ini ya. Mereka sudah dapat bukti bahwa mengkonsumsi ya antiparasit seperti ivermectin ini bisa mengurangi tumor, tapi mereka merahasiakan dan menyembunyikannya. Jadi mereka mendapatkan informasi penting itu dari penelitian Rusia ya. Waktu itu ya, peneliti Rusia itu menemukan bahwa tumor, parasit, antiparasit itu menjalankan mekanisme yang sama ya. Dan hasil eksperimen pada binatang juga ditemukan ada aktivitas anti kanker di binatang itu. Tapi mereka menyembunyikannya coy. Baru pada tahun 2011 mereka membuka penelitian itu ke publik. Kenapa CIA itu harus menyembunyikan informasi itu ya? Kenapa sepertinya mereka itu nggak mau orang-orang mengkonsumsi ivermectin tadi? Ya karena harganya murah coy. Berapa lah harga obat cacing? Paling 10.000 ya nggak? Bandingkan dengan kalian itu kemo, biaya sekali kemo kayaknya jutaan ya kalau nggak pakai BPJS ya. Kalau kita bisa sembuh hanya dengan mengkonsumsi obat murah, mereka dapat uang dari mana? Para elit global itu kaya raya dapat uang banyak dengan bikin kita sakit terus, dengan menyembunyikan obat-obat murah dan memunculkan obat-obat mahal. Orang-orang yang berada di balik ya perusahaan farmasi raksasa itu ya mereka-mereka juga.
Makanya mereka nggak mau kalau orang-orang tahu bahwa ivermectin itu obat yang bagus. By the way, kalian ingat nggak? Waktu zaman COVID dulu, obat ini sempat rame loh ya. Cuma di sini bilangnya ivermectin ya. Jadi banyak yang sembuh hanya mengkonsumsi ivermectin ini. Terus mereka itu ya bikin-bikin status lah ya. Jadi kalau ada temannya yang kena, bilang minum aja ivermectin langsung sembuh. Aku tanpa isolasi sembuh. Pokoknya banyak lah, cukup rame. Tapi seperti biasa ya ada juga yang pro kontra ya kan. Banyak yang bilang bahwa itu adalah obat cacing, obat berbahaya, nggak boleh diminum lama-lama. Minumlah hanya obat yang dari dokter saja, hanya dari rumah sakit saja gitu. Oke lah coy, jangan langsung kalian chat GPT ya. Apakah ivermectin itu obat untuk kanker? Pasti dijawab tidak. Ivermectin itu hanya obat cacing. Memang itu obat cacing. Tapi hal-hal yang tersembunyi di baliknya nggak akan dikasih tahu GPT kan? Karena chat GPT itu hanya menyimpulkan, hanya merangkum apa yang bisa dia akses. Jadi jangan kalian kira chat GPT itu maha tahu. Dia itu hanya maha rangkum. Dia hanya bisa merangkum. Oke. Waktu aku bikin video tentang ivermectin yang ternyata ampuh mengobati kanker, banyak tuh yang komen, beli di mana mbak? Dosisnya berapa bu? Kalau minum Kombantrin aja bisa nggak tante? Ih, aku ini nggak jualan ivermectin loh. Aku hanya menyampaikan info-info yang kudapat dari hasil membaca, menonton begitu. Jadi kalian tuh jangan tanya sama aku beli di mana, dosisnya berapa. Kalaupun kalian ingin mengkonsumsi ivermectin, ya harusnya kalian konsultasi dulu ke dokter kalian ya tentang ide ingin mengkonsumsi ivermectin ini ya. Tapi aku yakin sih nggak akan ada dokter di Indonesia yang setuju kalian makan obat cacing untuk mengobati kanker. Ibu dapat info dari mana? Itu info sesat ibu. Pasti begitu kan dibilang. Kalau aku mah sekarang ini ya rutin minum obat cacing itu sekali sebulan, rutin. Bukan karena aku cacingan ya, tapi ya itu sejak aku tahu info ini ya bahwa ternyata obat cacing itu ya memang untuk membasmi parasit. Jadi kalau ada parasit-parasit di dalam tubuhku yang gendut ini ya aku berharap parasitnya musnah gitu coy. Nah, untuk lebih meyakinkan kalian ya tentang ampuhnya ivermectin ini, di sini aku kasih video sama kalian ya. Coba kalian tonton baik-baik. Jadi yang bicara ini adalah seorang dokter, namanya Dr. Homer Lim ya. Ini adalah dokter asal Filipina ya, yang terkenal di bidang pengobatan integratif dan terapi komplementer ya. Kalian dengarkan baik-baik ya. Buat kalian yang bahasa Inggrisnya cukup-cukup makan aja, kalian baca teksnya aja ya, karena sudah aku terjemahkan dalam bentuk teks biar kalian paham. Ivermectin. So ivermectin has been a very, very popular drug ever since the start of the pandemic. But now ivermectin is also very, very popular among patients who have cancer. And research have shown that ivermectin works very, very well against cancer. Not only cancer, but even cancer stem cells. It can actually even boost person's immune system. Studies have shown that ivermectin can also boost your bifidobacterium in your gut. Bifidobacterium has been shown to be less among patients with cancer. So ivermectin not only helps in fighting for cancer, it also helps somehow in boosting your immune system through your gut. So that's why ivermectin is a very, very popular and actually a very, very effective drug for cancer.